Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah ujian dari orang berhikmat. Saudara, bagian firman Tuhan yang akan melandasi renungan kita bersama terambil dari kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat 15 dan 16. Dari terjemahan baru yang berbunyi demikian. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati, bahwa ini pun sia-sia, karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal, baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang, kesemuanya sudah lama dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh. Saudara, mulai hari ini dan beberapa hari ke depan, kita akan melangkah masuk dalam kitab Pengkhotbah sebagai bagian dari perjalanan iman kita. Kitab yang diwarnai dengan nuansa yang pesimis, namun realistis ini mungkin mewakili pergumulan kita sebagai orang yang berjuang untuk menghidupi hikmat Tuhan. Namun akhirnya akan sia-sia juga. Saudara, dalam bagian ini penulis kitab Pengkhotbah yang diyakini adalah Raja Salomo mengutarakan penyesalannya sebagai orang berhikmat. Sebab baik orang berhikmat maupun orang bodoh memiliki nasib yang sama, yaitu akan menemui ajal dan tidak akan meninggalkan sesuatu yang kekal di dalam dunia ini. Semua akan berlalu dengan sia-sia. Jika kita melihat dari perspektif atau sudut pandang kita manusia, apa yang dituliskan oleh penulis Pengkhotbah ini adalah sebuah kebenaran. Sebab memang benar bahwa nasib semua orang itu sama, akan menemui ajal dan terlupakan. Namun ketika kita membaca kitab Pengkhotbah, kita tidak boleh memisahkannya dari kitab-kitab yang lain. Sebab seluruh kitab saling berhubungan satu dengan yang lain. Dan kitab Pengkhotbah, saudara, hanya menekankan dari satu sisi saja, yakni dari sisi manusiawi kita yang hanya melihat semuanya dari kesia-siaan saja. Oleh sebab itu, kitab Pengkhotbah menjadi satu bahan uji bagi hikmat kita. Apakah dengan realita yang diberikannya, kita masih tetap mau hidup sebagai orang yang memegang Kristus dan hikmat-Nya dalam hidup kita, atau karena nasib kita sama dengan orang yang tidak mengenal Kristus, kita akan dengan sukarela melepasnya di dalam hidup kita. Semua ini kembali kepada fokus kita. Apakah kita hanya berpikir untuk kehidupan saat ini saja, ataukah juga di dalam kekekalan nanti? Saudara, perspektif atau sudut pandang dan fokus kita akan menjadi arah untuk menuntun kita dan memagari kita untuk terus berada dalam jalan hikmat. Pertanyaan yang amat penting untuk kita renungkan bersama saat ini. Bagaimana sudut pandang kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini? Apakah akan berfokus pada hal-hal yang sementara? Ataukah berfokus pada hal-hal yang bersifat kekal? Saudara, demikian renungan kita bersama hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam anugerah Tuhan, dan kita terus boleh mengalami pertumbuhan di dalam kehidupan kerohanian kita, semakin dewasa di dalam Kristus. Amin.